Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anak, jumpa lagi dengan materi PJOK. Kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang latihan dasar gerak kebugaran jasmani. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pada hari ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik anak-anak, kebugaran jasmani. Kebugaran itu merupakan perpaduan antara aktivitas kegiatan sehari-hari dengan olahraga yang dapat dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, atau di lapangan, dan lain sebagainya. Sedangkan jasmani merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Mengapa kita perlu latihan kebugaran jasmani? Agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Adapun latihan kebugaran jasmani itu ada 10 macam. Yang pertama namanya kekuatan atau strength, yang kedua daya tahan atau endurance, yang ketiga daya otot atau muscular power, yang keempat kecepatan atau speed, yang kelima kelenturan atau flexibility, yang keenam kelincahan atau agility, yang ketujuh koordinasi atau coordination, yang kedelapan keseimbangan atau balance, yang kesembilan ketepatan atau akurasi, dan yang 10 reaksi atau reaction. Untuk materi kebugaran jasmani kelas 3 hari ini yang akan dipelajari yaitu tentang keseimbangan, kelincahan, kelenturan, dan daya tahan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan itu adalah merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Yang kedua, kelincahan. Apa itu kelincahan? Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Contoh olahraga yang mengandalkan kelincahan itu adalah olahraga bulu tangkis, sepak bola, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelenturan atau flexibility. Kelenturan atau daya lentur adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Jika seorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera atau sakit. Yang keempat, daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, sistem pernafasan, dan peredaran darah secara efektif dan efisien. Berbeda dengan latihan kekuatan, daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat, tapi frekuensi atau melakukannya dalam waktu yang lama atau panjang. Baik, yang pertama keseimbangan. Apa saja latihan yang bisa kamu lakukan untuk keseimbangan? Yang pertama, keseimbangan secara statis dalam posisi diam. Contohnya adalah berdiri dengan satu kaki, duduk selunjur dengan mengangkat kaki, atau keseimbangan berbaring, tidur sambil mengangkat kaki seperti contoh di bawah. Ini adalah contoh latihan keseimbangan statis atau keseimbangan secara diam. Keseimbangan dinamis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi bergerak. Tujuannya adalah mempertahankan tubuh dalam melakukan suatu gerakan. Contoh beberapa gerakan yang bisa dilakukan untuk melatih keseimbangan dinamis adalah berjalan menelusuri tali. Yang kedua, naik sepeda tanpa jatuh, berjalan dengan membawa buku di kepala, atau berjalan dengan membawa buku menyusuri garis, berjalan di balok titian, berjalan sambil menutup mata. Itu semuanya adalah latihan yang bisa kamu lakukan untuk melatih keseimbangan dinamis, seperti contoh di bawah.
Latihan kelincahan. Apa saja latihan kelincahan yang bisa kamu lakukan? Yang pertama adalah lari bolak-balik. Lari bolak-balik artinya dari satu ke tempat yang lain dilakukan. Bisa dilakukan dengan memindahkan bola, memindahkan batu, dan lain sebagainya. Dilakukan dengan cepat ketika mengambil bola atau batu, langsung badannya diputar kembali ke tempat semula. Yang kedua, lari belok-belok. Artinya ada tanda-tanda kamu berlari sambil belok benda yang menjadi sasaran tempat untuk belokan, seperti contoh di samping. Latihan jongkok berdiri atau squat thrust. Di posisi berdiri, tangan diletakkan di bawah, kaki dijulurkan ke belakang, terus dibawa ke depan lagi sambil melompat. Itu adalah gerakan squat thrust. Itu adalah latihan-latihan yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kelincahan. Yang berikutnya adalah latihan kelenturan. Latihan kelenturan adalah tujuannya adalah supaya badan kita menjadi lentur. Apa tadi? Kalau badan menjadi lentur, kita terhindar dari cedera atau sakit. Bisa dimulai dari kepala, leher. Itu adalah untuk melatih persendian kepala dan leher. Kelenturan bahu dan tangan, memutar bahu, menekuk bahu, memutar tangan, seperti itu contohnya gambar. Kelenturan punggung, kelenturan pinggang, dan kelenturan sendi kaki. Seperti contoh gambar di samping itu adalah beberapa latihan yang bisa kamu lakukan untuk melatih kekuatan atau kesegaran jasmani untuk kelenturan. Adalah latihan daya tahan atau endurance. Tadi apa yang dimaksud dengan daya tahan? Latihan dilakukan dengan beban yang ringan dan frekuensi atau waktu yang lama atau panjang. Contohnya latihan lari pelan. Ya, lari pelan ini bisa dilakukan minimal untuk anak-anak sekitar 15 menit sampai 30 menit. Ya, yang kedua, naik turun bangku. Gerakannya pelan tapi dilakukan dalam waktu yang lama. Lompat tali. Ini juga bisa melatih kecepatan kalau dilakukan dengan cepat. Untuk melatih daya tahan dilakukan dengan pelan tapi lama. Yang keempat, latihan buka tutup kaki. Ya, seperti contoh di bawah, itu adalah latihan-latihan yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan daya tubuh atau endurance. Tugas kalian hari ini adalah untuk materi kebugaran jasmani adalah yang pertama yaitu berdiri dengan satu kaki. Untuk melatih keseimbangan, kamu lakukan selama 10 detik dengan kaki kiri dan 10 detik dengan kaki kanan. Gerakan ketiga yaitu gerakan buka tutup kaki dan tangan. Seperti tadi contohnya, itu juga kamu lakukan selama 10 detik. Jadi harus benar cara buka tutup kakinya, tidak boleh salah. Nah, kumpulkan tugas berupa video, kirim video ke WA-nya Pak Iwan seperti biasa. Kalau bisa videonya jadi satu rangkaian, jadi dari 3 gerakan tersebut menjadi 30 detik. Dan semoga kalian pada hari ini bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Demikian anak pertemuan kita hari ini. Selamat beraktivitas berolahraga di rumah. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.